Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar beradab kepada yang mengajar. Kosong di tengah kosong. Kalau enggak diisi, saya selesaikan kajian. Enggak ada kajian. Silakan. Beberapa masjid yang saya isi di luar kota, mereka malah berebut untuk ke depan. Kita mungkin karena sudah bosan dengan pengajar, sudah belasan tahun mengajar di masjid ini, jadi biasa. Dan itu termasuk adab yang kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis malam yang keempat dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, pokok-pokok keimanan dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-khamis
أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غير من الكتب المنزلة وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الدامية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث فقد أحداهم الله على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال عز وجل مقررا عجزهم عن المدارك مقررا عن ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآخر لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي وهو الاتيان بسورة من مثله وأقصر سورة في القرآن 3 آيات. Nah, alhamdulillah kita pada malam ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Ushulul Iman dan masih di dalam Al-Babul Tsani, bab yang kedua, Baqiyat Arkanil Iman, yang tersisa dari rukun iman, dan masih di dalam Al-Faslul Tsani, Al-Imanu bil Kutubil Munazzalah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Dan pada malam ini kita masih di dalam Al-Mabhatsur Rabi', pembahasan yang keempat, Al-Imanu bil Qur'ani wa khasaisihi, beriman kepada Al-Quran dan kekhususan Al-Quran. Pada hal yang dibacakan tadi, yaitu kekhususan Al-Quran yang kelima, bahwa Al-Quran di dalamnya terdapat mu'jizat, atau lebih tepatnya Al-Quran di dalamnya terdapat penantangan terhadap orang-orang musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu siapa yang sanggup di antara mereka untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Dan ini termasuk daripada mu'jizat Al-Quran. Makanya tadi disebutkan Al-Quran mengandung banyak sisi kemu'jizatan yang tidak dimiliki kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Secara umum, Al-Quran adalah mu'jizat terbesar dan hujjah Allah yang sempurna lagi tetap ada. Yang dimaksud dengan mu'jizat terbesar adalah Al-Quran sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itulah arti dari mu'jizat, yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi. Dan Al-Quran adalah mu'jizat terbesar. Dan tujuan dari mu'jizat adalah penantangan kepada musuh-musuh nabi dan rasul tersebut, agar bisa melawan dari mu'jizat tersebut. Itulah bedanya antara mu'jizat dengan karamah. Kalau mu'jizat tujuannya adalah menantang musuh-musuh Allah agar bisa melawan mu'jizat tersebut. Sedangkan karamah adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa keluar biasaan dari kebiasaan manusia, diberikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Yang jelas Al-Quran adalah mu'jizat terbesar. Kemudian di sini disebutkan dan hujjah Allah yang sempurna lagi tetap. Hujjah maksudnya adalah alasan Allah di hadapan para makhluknya, bahwa nanti di akhirat tidak ada alasan bagi makhluk-makhluk untuk beralasan di hadapan Allah bahwa kami belum tahu, kami belum ada yang memberi peringatan. Nah, ini adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dan hujjahnya sempurna lagi tetap adanya. Maksudnya sampai hari kiamat Al-Quran tersebut akan ada, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat." Tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi tanda-tanda yang dengannya manusia beriman. Ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Yaitu tidak ada nabi kecuali diberikan mukjizat, yang dengan mukjizat tersebut akhirnya orang-orang beriman kepada nabi tersebut. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Maka adapun yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu. Jadi kalau nabi-nabi lain diberikan mukjizat secara hissiyah yang bisa dirasakan oleh panca indera, membelah lautan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang penyakitan, dan seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku, kata beliau, yaitu Al-Quran. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan ini terbukti, harapan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamah, yang paling banyak pengikutnya dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah keindahan susunannya, kefasihannya, balaghahnya, dan tantangan kepada manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bahasanya indah. Bahasanya indah. Seperti dalam surat Maryam yang diakhiri kebanyakan ayatnya dengan ya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
Ya, diakhiri seluruhnya dengan a. Itu susah untuk orang membuatnya atau mendatangkannya. Keindahan susunannya, kefasihannya. Makanya salah satu hal yang bisa dipelajari dari bahasa adalah mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran sumber bahasa Arab. Dan balaghahnya yaitu keindahan tata letak bahasa yang menunjukkan keindahan bahasa Arab tersebut. Kemudian juga tantangan dari Allah kepada manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan ini tidak ada di dalam buku atau kitab-kitab lainnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling tolong menolong. Surat Al-Isra ayat 88. Ini pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia dan jin seluruhnya tidak akan sanggup mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun mereka saling tolong menolong untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Yang artinya, jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, maka datangkanlah sebuah surat yang semisal dengannya. Kalau tadi satu Quran, sekarang sebuah surat yang semisal dengannya. Dan ajak penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian benar-benar merasa benar. Ini juga tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka agar mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Makanya penulis mengatakan di sini, Al-Quran menantang manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengannya, atau sebagian darinya melalui 3 tingkatan. Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran yang saya sebutkan tadi ayatnya, namun mereka lemah dan tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah At-Tur ayat 33-34. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Apakah mereka mengatakan dia, yaitu Allah, telah mengadakan-adakannya, atau dia di sini kembali kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran itu diada-adakan saja oleh Nabi Muhammad SAW. Bal la yu'minun. Sebenarnya mereka tidak beriman. Falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan perkataan yang semisal dengannya jika mereka orang-orang yang benar. Perkataan maksudnya satu kata yang semisal dengannya dengan orang-orang yang benar. Ini tantangan pertama. Bukan satu ayat ya, tapi satu kata di dalam ayat. Ayat itu kan beberapa kata. Satu kata dalam ayat. Kemudian disebutkan dalam kitab juga, Allah menetapkan ketidakmampuan mereka untuk melakukan hal itu, walau satu kata. Kemudian Allah berfirman, sebagaimana yang sudah saya sebutkan dari surat Al-Isra ayat 88.
Ini juga mereka tidak bisa mendatangkan satu Quran. Kemudian Allah menantang mereka agar mendatangkan 10 surat di 10 surat. Setelah tidak bisa satu kata, lalu ditantang dengan satu Quran, lalu ditantang dengan 10 surat. Dengan 10 surat yang semisal dengannya. Namun mereka juga tidak sanggup. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 13, am yaquluna taqawwalahu bal la am yaquluna iftara qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah berfirman, apakah mereka mengatakan dia yang mengada-ngada? Katakanlah, datangkanlah 10 surat semisal dengannya yang dibuat-buat, dan panggillah siapa saja yang kalian sanggup selain Allah. Dan jika kalian orang-orang yang benar, surat Hud ayat 13. Itu 10 surat Allah tantang, mereka juga tidak sanggup. Kemudian Allah menantang mereka ketiga kalinya agar mendatangkan satu surat yang semisal dengannya. Namun mereka pun tidak sanggup. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 38. Apakah mereka mengatakan dia telah mengada-ngadakannya? Katakanlah, datangkanlah satu surat, falyatu bi suratin mithli. Satu surat yang semisal dengannya. Panggillah siapa saja yang kalian sanggup selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Jadi 3 tingkatan ya. Yang pertama disuruh mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Yang kedua ya, disuruh mendatangkan yang semisal dengan 10 surat dari Al-Quran. Yang ketiga yang semisal dengan satu surat dari Al-Quran. Semuanya tidak bisa mereka lakukan. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan dengan ini terbuktilah kemu'jizatan Al-Quran dengan bentuk yang paling jelas dan paling kuat. Sebab seluruh makhluk tidak dapat menandinginya, bahkan pada tingkatan tantangan yang paling rendah sekalipun, yaitu mendatangkan satu surat saja yang semisal dengannya. Padahal surat terpendek dalam Al-Quran hanya terdiri dari 3 ayat. Surat apa itu? Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Mereka tidak bisa mendatangkan hal tersebut. Nah, maka para ikhwah, tantangan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan dari kalamul bashar, bukan dari ucapan manusia, tetapi dia adalah kalamu Rabbil Alamin. Dia adalah perkataan Rabb Allah alam semesta. Karena kalau seandainya itu dari Nabi Muhammad SAW, atau seperti tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan dari bisikan selain beliau, dari manusia, maka niscaya orang-orang yang ahli bahasa Arab, yang fasih, ahli balaghah dalam bahasa Arab, niscaya akan bisa mendatangkannya. Apalagi mereka di zaman mereka yang paling kuat adalah bahasanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu cara berfikirnya. Kalau seandainya itu adalah bukan firman Allah, tetapi kalam Nabi Muhammad SAW, atau kalam manusia yang dibisikkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka niscaya mereka akan bisa mendatangkan Al-Quran, atau yang 10 surat seperti Al-Quran, atau satu surat seperti Al-Quran. Tetapi mereka tidak bisa mendatangkannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Padahal di zaman mereka yang sangat terkenal adalah al-fasah wal balaghah, kefasihan bahasa Arab mereka, keindahan bahasa Arab mereka. Tapi mereka tidak bisa mendatangkannya. Nah, jadi itu tadi adalah
kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Ada sebagian ulama yang mengatakan mukjizat Al-Quran ada pada 4 bagian. Ini saya tambahkan dari kitab yang lain agar lebih luas ilmunya. Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Waqad jama'a ba'dhum i'jaz al-Qur'an fi 4 asya'. Dan sebagian ulama mengumpulkan kemu'jizatan Al-Qur'an pada 4 perkara. Ahaduha husnu ta'lifihi wal ti'amu kalimihi ma'al ijazi wal balaghah. Yang pertama adalah kebagusan sambungan kata-katanya. Kebagusan sambungan kata-katanya disertai dengan ringkas dan indah. Ini yang pertama. Kebagusan susunan, bukan sambungan, susunan kata-katanya disertai dengan keringkasan dan keindahan kata-kata. Ini yang pertama. Thaniha suratu siyaqihi wa uslubihi al-mukhalifu li asalibi ahli al-lughah min al-arab nadman wa nathran hatta harat fihi uquluhum wa lam yahtadu ila al-ityan bi shay'in mithlihi ma'a tawaffuri dawa'ihim ala tahsili dhalik wa taqri'ihi lahum ala al-ajzi anhu. Yang artinya gambaran apa ya, siap itu gambaran redaksinya dan tata bahasanya yang berbeda dengan tata bahasa perkataan ahli balaghah dari orang Arab. Ahli keindahan kata bahasa orang Arab. Sampai-sampai mereka, orang-orang Arab, bingung dengan perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan Al-Qur'an ini. Ya, dengan Al-Qur'an ini. Itu yang kedua, bahwasanya bentuk susunan dan gaya bahasanya berbeda dari gaya-gaya ucapan orang Arab yang ahli balaghah, ahli bahasa Arab dan keindahan bahasa Arab, baik dalam bentuk syair ataupun dalam bentuk prosa, sehingga akal-akal para ahli bahasa tersebut merasa heran dan bingung terhadap Al-Quran. Mereka tidak mampu menemukan cara untuk mendatangkan sesuai yang semisal dengannya. Padahal dorongan mereka untuk melakukan hal itu sangat besar. Dan Al-Quran terus menantang dan terus mencela mereka atas ketidakmampuan mereka tersebut. Ini yang kedua. Jadi susunan dan gaya bahasa Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh orang Arab sekalipun. Kemudian yang ketiga adalah mashtamala alaihi min al-ikhbar amma madha min ahwalil umamis salifah wasyara'i'id dathirah mimma kana la ya'lamu minhu ba'dahu illa an-nadiru min ahlil kitab. Yang artinya apa saja yang mengandung kabar-kabar terdahulu, dan syariat-syariat yang sudah berjalan terdahulu. Ada di dalam Al-Quran itu pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, keadaan umat-umat terdahulu, syariat-syariat yang telah hilang,
yang sebagian darinya tidak diketahui kecuali oleh sedikit sekali orang dari kalangan ahli kitab. Ini kan susah, nggak bisa dibuat-buat ini. Orangnya sudah tidak ada, tapi Al-Quran bisa menceritakan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, al-ikhbar bima sayati minal kawain allati waqa'a ba'daha fil 'asr an-nabawi wa ba'daha ba'dahu. Yang artinya pemberitaan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan, yang sebagian darinya telah terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian lainnya terjadi setelah beliau. Itulah 4 mukjizat Al-Qur'an. Ya, kita ringkas dalam bahasanya. Yang pertama yaitu kebagusan penyambungan kata-katanya disertai dengan keringkasannya dan keindahan bahasa. Kemudian yang kedua adalah bentuk susunan dan gaya bahasanya. Tidak bisa disamai oleh orang Arab yang paling fasih sekali. Kemudian yang ketiga, kandungan Al-Quran yang berupa peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Padahal pada saat itu sangat sedikit sekali yang masih hidup dari kalangan ahlul kitab yang mengetahui cerita-cerita tersebut. Itu mukjizat Al-Quran. Yang keempat adalah pemberitaan tentang perkara-perkara yang akan terjadi masa depan, baik itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW atau terjadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, itu adalah mukjizat dari mukjizat Al-Quran. Baik. Tafadhal. Sadis. As-sadis أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: unzila fi hadzal Qur'an kullu 'ilmin wa kullu syai'in qad buyyina lana fil Qur'an. Nah, yang keenam, keistimewaan Al-Quran adalah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, baik urusan agama, urusan dunia, urusan kehidupan, urusan akhirat, dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian penulis membawakan dalil surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab sebagai penjelas, tibyan, penjelas segala sesuatu, dan sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Quran surah An-Nahl ayat 89. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu keistimewaan Al-Quran. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada yang tersisa kecuali sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga penulis membawakan surat Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Yang artinya, dan tidaklah kami luput sesuatu pun dalam Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu yang luput dari kami yang kami sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
benarkah semuanya dijelaskan dalam Al-Quran? Maka jawabannya iya. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Baik dalam perkara agama, perkara dunia, jelaskan dalam Al-Quran. Taib. Kita tanya, mana penjelasan tentang tata cara sholat? Mana penjelasan tentang berhaji? Mana penjelasan tentang menyembelih? Maka jawabannya para ikhwan adalah Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa kepada kalian oleh Rasulullah SAW, ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW atas kalian, maka jauhilah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Baik, kalau ada lagi yang bertanya, perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, di mana disebutkan dalam Al-Quran? Adakah tata cara membuat badan sehat? Adakah tata cara membuat bangunan? Adakah tata cara membuat bendungan? Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, mengilmui jika kalian tidak mengilmui. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran tibyan likulli syai'. Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Kemudian penulis membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ahli Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu katabatil wahyi, orang yang menulis wahyu. Bahkan mushaf Abdullah bin Mas'ud salah satu yang menjadi rujukan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wallahi inni la'alamukum bi kitabillah. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-madhi la ataitu." Demi Allah, aku adalah orang yang paling paham di antara kalian tentang Al-Quran. Kalau aku mengetahui ada orang yang lebih paham dariku tentang Al-Quran dan aku bisa mendatanginya dengan menaiki onta, sungguh aku akan datangi dia. Benar nggak dia lebih paham daripada? Nah, itu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Unzila fi hadzal Qur'an kullu ilm wa kullu syai' qad bayyana lana fil Qur'an atau buyyina lana fil Qur'an." Dalam Al-Quran ini telah diturunkan seluruh ilmu dan segala sesuatu telah dijelaskan kepada kita dalam Al-Quran. Ini penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, silakan azan dulu.
السابع أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر أو المتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية الأولى يعني هونا قراءة. وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس لولا أن الله يسره. وقال ابن عباس رضي الله عنه لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ بالتلاوة وتيسير المعاني بالتفكر والتدبر والاتعاظ، وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد. Baik, yang ketujuh adalah Allah telah memudahkan Al-Quran untuk orang yang mau mengambil pelajaran dan mentadabburinya. Dan ini termasuk kekhususan terbesar Al-Quran. Allah memudahkan orang untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat dan diambil pelajaran.
maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat ini menarik para ikhwan. Saya akan sampaikan beberapa poinnya. Yang pertama, tafsiran dari ayat ini dari para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ulangi 4 kali dalam Al-Qur'an. Menunjukkan penekanan dari Allah bahwa Allah akan memudahkan orang-orang untuk menghafal Quran. Karena diulangi 4 kali dalam Al-Quran. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ini penekanan dari Allah bahwa Al-Quran mudah untuk dihafal, untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, ayat ini Allah Subhanahu wa taala awali dengan sumpah, walaqad, sungguh. Ya, benar-benar. Itu sumpah. Penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat ini Allah memakai dhamir, kata ganti besar. Yassarna, kami mudahkan. Disebut oleh para ulama at-ta'bir binunil 'azamah. Ungkapan dengan nun keagungan. Kami mudahkan. Kami menunjukkan kepada Allah. Kami mudahkan. Ini semua menunjukkan bahwa penekanan dari Allah bagi siapa yang ingin menghafal Al-Quran, mentadabburinya, maka Allah akan mudahkan dia. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan coba perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi. Beliau menafsiri ayat ini, sahalnahu lil hifdhi, kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, wa a'anna alaihi man arada hifdhah. Lihat, dan kami akan tolong bagi siapa yang ingin menghafalnya. Kami akan tolongnya bagi siapa yang ingin menghafalnya. Fahal min talibin hifdhahu fayu'anu alaih, maka apakah ada orang yang mau menghafalnya yang nanti akan ditolong? Jadi yang langkah pertamanya adalah dia niat menghafalnya. Karena kadang-kadang ada yang nggak niat menghafal, akhirnya nggak ditolong-tolong oleh Allah. Yang paling pertama adalah dia punya niat untuk menghafal atau tidak. Itu tafsiran dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Bahkan ada perkataan menarik lagi yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Mawardi, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, pada tahun 450 Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, min i'jazi taysiruhu ala jami'il alsinah. Termasuk kemudahan Al-Quran, termasuk kemu'jizatan Al-Quran adalah dimudahkannya Al-Quran dihafal melalui seluruh lisan. Melalui seluruh lisan. Ini tadi pagi saya sampaikan ke hadapan para santri. Agar semangat menghafal Quran. Ya. Karena ada sebagian orang yang punya kemampuan untuk menghafal tapi tidak semangat karena tidak mau capek. Ya, nggak ada. Belajar agama itu nggak bisa leha-leha. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'ah tajarra'a dhullal jahli kullata hayati. Siapa yang tidak merasakan letihnya belajar, padahal dia sebentar aja, nanti dia akan jadi orang alim. Maka tetapi karena dia tidak mau merasakan letihnya belajar, maka dia akan merasakan hinanya menjadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Padahal belajarnya sebentar, kemudian letihnya sebentar, tetapi karena dia tidak mau sebentar tadi, akhirnya dia menjadi orang bodoh. Apalagi di zaman sekarang. Kemarin saya dikirimi di grup pesantren, kenapa dari mulai tahun 2020 sampai sekarang 2026, dan sekarang yang paling parah, menurun orang yang mendaftar ke pesantren. Karena sudah
berubah orientasi pendidikan, terutama di kalangan para wali santrinya. Sudah berubah. Agama bukan prioritas lagi. Yang menjadi prioritas adalah dunia. Dan sukses dunia itulah kesuksesan. Tapi kita yang di lembaga pesantren, kita akan tetap terus berjuang. Saya ngobrol sama keluarga di rumah. Bagaimanapun kita akan tetap terus berjuang. Itu yang sudah terbukti. Yang pesantren ratusan tahun, pesantren hampir lebih dari setengah abad, mereka tetap saja. Tinggal kita mengikhlaskan niat menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongnya. Mengikhlaskan niat tidak mencari dunia di dalamnya, ya. Karena dari sekian banyak yang dianalisa, salah satu penyebabnya juga selain orientasi pendidikan tadi sudah berubah, salah satu penyebabnya juga ada faktor ekonomi. Coba, faktor ekonomi yang paling parah tidak di zaman sekarang, mungkin zaman dulu. Tapi tetap saja mereka istiqamah. Ini saya tidak sepakat dengan kata-kata sebagian orang, bahkan sebagian ustaz yang mengatakan kalau pesantrenmu ingin tetap laku, maka harus mengikuti tren pasar. Ya, kita bukan dagang. Dan kita beramal untuk akhirat, menghasilkan calon-calon ahli agama. Nah, kalau seandainya tidak ada regenerasi, siapa yang mau duduk sini? Billahi alaikum, demi Allah, siapa yang mau duduk sini? Antum yang tidak belajar agama secara ahli tetap akan jadi jamaah sampai mati, tetap akan jadi jamaah. Yang akan duduk di sini adalah ahli-ahli ilmu agama, yang belajar agama dari mulai kecil, yang belajar agama duduk bersimpuh dengan ustaznya dari mulai kecil, bukan belajar ilmu agama dari short, dari reels, video-video pendek, dari AI, enggak. Belajar ilmu agama dari kecil, bersimpuh di hadapan para ulama. Itu yang akan menjadi ahli ilmu agama. Ya, nah kita tetap akan istiqamah bagaimanapun keadaan, menolong agama Allah. Dan kita yakin sekali, perbaiki niat, intan surullah, perbaiki niat ingin menolong agama Allah, yang suruh Allah akan menolongkan. Ini semua, hampir semua, bukan hanya pesantren dan semua pesantren satu Indonesia dari mulai tahun 2020 sampai sekarang 2022. Nah, sebagian wali santri, sebagian kaum muslimin sudah berbeda orientasi pendidikan, apalagi dengan framing pesantren yang di dalamnya ada oknum-oknum, pencabulan, pelecehan, perundungan terhadap santri-santrinya. Padahal dari sekian ratus ribu pesantren yang seperti itu hanya sekian berapa persen, ya. Tetapi yang sukses-sukses, yang menghasilkan para orang-orang yang calon ahli agama, berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, berakhlak yang mulia, menghafal Al-Quran, lancar bahasa Arab yang merupakan bahasa agama Islam, ya, itu tidak terekspos. Jadi saya lihat ini adalah by design. Ini adalah memang dibuat oleh musuh-musuh kaum muslimin agar melemahkan pemuda dan generasi-generasi kaum muslimin. Nah, kembali ke permasalahan tadi, Imam Al-Mawardi mengatakan termasuk dari kemukjizatan Al-Quran dimudahkan untuk seluruh lisan, hatta hafidhahu al-a'jamiyul abkam, sampai dihafal oleh orang ajam yang benar-benar tidak bisa bahasa Arab, hafal Quran, tidak bisa bahasa Arab walau satu huruf pun, walau satu kata pun, tapi hafal Quran. Wala yuhfadhu ghairuhu minal kutubi kahifdhi, dan tidak ada kitab-kitab dari kitab-kitab suci yang dihafal seperti dihafalnya Al-Quran. Ini Pak. Kemudian ini saya nasihatkan kepada jamaah saya bahwa hafalkan Al-Quran. Hafalkan Al-Quran, karena para ulama mengatakan hifdzul Qur'anil azim huwa al-asl fi talaqqih. Menghafal Al-Quran yang mulia, dia adalah
asal muasal di dalam belajar Al-Quran. Jadi dari mulai zaman dahulu, dari Allah berfirman kepada Jibril itu dengan hafalan. Jibril menghafalnya. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hafalan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya dengan hafalan. Para sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in dengan hafalan. Para imam dengan hafalan. Sampai kita sekarang sebenarnya dengan hafalan. Mushaf, buku-buku mushaf yang ada dalam Al-Quran itu hanya sekedar memudahkan saja. Tetapi asal muasal belajar Al-Quran dengan hafalan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 19. Bal huwa ayatun bayyinah fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang berilmu. Ini asal muasal Al-Quran, cara belajarnya adalah dengan hafalan. Ya, dengan hafalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Allah berfirman, "Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhu al-ma." Aku turunkan kepada engkau sebuah kitab, tetapi kitab ini tidak bisa dibasuh dengan air. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Kamu membacanya dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Anna al-Qur'an al-'azima mahfuzun fi as-sudur. La yatatarraqu adh-dhahab wa la yabqa 'ala marri az-zaman." Bahwa Al-Quran itu terjaga di dalam dada, tidak terbesit, hilang dari dadanya, dan akan tetap sepanjang masa. Ya, asal muasal Al-Quran, belajar Al-Quran itu dengan hafalan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya nasihatkan pada jamaah sekalian, hafal Quran, hafalkan Al-Quran. Ya, walau satu ayat sehari semalam, satu ayat, masa nggak bisa satu ayat? Yasin, satu ayat. Itu enggak? Itu satu ayat. Nun, itu satu ayat lah. Ya? Alif Lam Mim, itu satu ayat. Masa nggak bisa? Hafalkan Al-Quran. Ya. Bagaimana nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yus'alu an umrihi fima afna. Tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Umurnya dia habiskan untuk apa? Masa selama 60, 50, 60, 70 tahun hafal cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu pun warisan TK atau TPQ di Imam Syafi'i. Ya, saya ngajak pada jamaah sekalian, hafalkan Al-Quran. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibnul Jazari mengatakan, "Thumma innal i'timada fi naqlil Quran ala hifdzil qulubi was sudur, la ala hifdzil masahif wal kutub." Kemudian yang menjadi standar di dalam penukilan Al-Quran kepada yang lainnya adalah penukilan hafalan di dalam dada dan di dalam qalbu, bukan hafalan di dalam buku-buku mushaf. Nanti ada saja orang-orang yang nyeleneh mengatakan akan nggak wajib. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang seperti ini nggak usah dijawab. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menghafal Quran, dan membedakan para sahabatnya yang banyak hafalannya dengan yang tidak banyak hafalannya. Dikasih bendera peperangan yang paling banyak hafalan Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Diutus menjadi seorang pendakwah ke sebuah daerah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Yang paling layak untuk menjadi imam, yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Yang lebih dahulu dikubur pada peperangan Uhud kan, karena yang banyak meninggal 70 orang, maka disediakan sebuah lubang besar, maka ditumpuk di situ mayatnya, para syuhadanya. Yang paling dahulu dimasukkan adalah yang paling banyak hafal Al-Qurannya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang lelaki dengan hafalan Al-Quran. Ya. Ini hafalkan Al-Quran pada ikhwan.
Dan menghafal Al-Quran lebih afdal daripada menghafalkan manakib para wali. Wali murid, wali santri, ya, menghafal Al-Quran. Coba sekarang lihat, bikin sensus di tengah kaum muslimin. Berapa banyak majlis-majlis pengajaran Al-Quran dibanding dengan berapa banyak majlis-majlis pembacaan manaqib. Itu yang surat Yasin yang dibaca setiap malam Jumat, ya, seharusnya dibacakan tafsirnya, ditadarusi. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna Allah anzal al-Quran liyu'mala bih." Allah itu menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Baca dulu, baru dipahami, baru jadi ilmu, baru diamalkan. Tetapi apa yang terjadi kata Fudail bin Iyad atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Tetapi orang-orang sekarang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Bacaannya sebagai amalan. Berapa kali hatam, berapa kali hafal. Bacaannya sebagai amalan. Maka membaca bagus, tapi yang paling utama darinya adalah memahaminya kemudian mengamalkan. Hafalkan Al-Quran para ikhwan. Jangan-jangan Al-Quran tersebut salah satu pemberi syafaat yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Memberi syafaat. Ya. Hafalkan Al-Quran. Yang sudah tua, yang masih muda, masih anak-anak apalagi, hafalkan Al-Quran. Ya, hafalkan Al-Quran. Nah. Baik. Ini menarik untuk hafalan Al-Quran. Dan dimudahkan sebagaimana yang disebutkan di sini oleh penulis. Perkataan-perkataan para ulama, di antaranya Imam Mujahid rahimahullah, bahwasanya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, yakni hawanna qira'at. Kami mudahkan untuk membacanya. Kami mudahkan untuk membacanya. Kemudian juga perkataan As-Suddi. As-Suddi seorang tabi'i. Yassarna tilawatahu ala Rasul. Kami mudahkan membacanya atas seluruh lisan. Oh, lisan Arab, lisan Ajam, lisan yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali bisa baca Quran. Bahkan kadang-kadang sebagian yang bukan Arab bacaannya lebih fasih daripada sebagian orang yang bisa bahasa Arab. Kemudian ada perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya Allah tidak memudahkan atas lisan manusia membaca Al-Quran, niscaya tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu berbicara dengan firman Allah. Karena ini kalam Allah yang agung. Tapi karena Allah mudahkan, akhirnya manusia bisa membacanya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-thamin. Al-thamin, Al-Quran tadamana khulasata ta'alim kutub as-sabiqah wa usul syara'i' rasul. Qala ta'ala wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi. Wa qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Baik. Sedikit saya ingin bertahadduts bin ni'mah, ceritakan nikmat. Di pesantren Tanilmu, alhamdulillah, salah satu program yang sangat diperhatikan adalah hafal Quran. Dari mulai semenjak berdirinya ada sekitar 4 santri. Padahal kita bukan pesantren tahfidz, tetapi 4 santri yang bisa membaca Al-Quran dengan hafalan 30 juz. Dari mulai pagi pada subuh sampai dia besok pada subuh. 24 jam, 30 juz Al-Quran. Itu sudah setiap
angkatan, ini angkatan yang ketiga. Setiap angkatan ada 2, ada 1. Ini termasuk daripada hal yang kita patut syukuri. Ternyata masih ada pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu min abnail balad, dan itu termasuk orang Banua. Bukan orang Jawa, bukan orang Arab, bukan orang Banua. Yang memang tujuan pendirian kita adalah berkontribusi untuk meningkatkan pelajaran agama di tengah anak-anak yang berada di Kalimantan Selatan secara khusus. Nah, kemudian yang ke-8 adalah bahwa di dalam Al-Quran mengandung intisari ajaran kitab-kitab sebelumnya dan pokok-pokok syariat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Penulis membawakan surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi hakim serta penjaga atasnya. Menjadi hakim maksudnya adalah yang tidak sesuai maka ditinggalkan. Ya. Menjadi hakim maksudnya adalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran maka wajib ditinggalkan, dan penjaga atasnya. Kemudian juga penulis membawakan surat Asy-Syura ayat 13. Dialah Allah yang telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah Dia wasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad SAW, serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Maksudnya adalah apa? Bahwa seluruh kitab-kitab suci termasuk Al-Quran ajarannya sama. Salah satu ajaran yang sama dalam kitab-kitab suci termasuk Al-Quran adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusnya ada. التاسع أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Nah, kemudian termasuk daripada keistimewaan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran berisi berita-berita para Rasul dan umat-umat terdahulu dengan penjelasan yang tidak pernah didahului oleh kitab sebelumnya. Dan ini sudah kita sebutkan tadi bahwa itu adalah termasuk daripada mukjizat Al-Quran. Karena bagaimana bisa Al-Quran membicarakan tentang kisah-kisah sebelumnya, kemudian kisah-kisah yang terjadi di zaman turunnya Al-Quran, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah-kisah yang akan datang, yaitu hari kiamat. Nah, ini termasuk daripada keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran menceritakan kisah-kisah sebelumnya. Penulis membawakan dalil surat Hud ayat 120. Dan semua kisah dari berita para Rasul kami ceritakan kepada engkau, dengannya kami teguhkan hati engkau. Kemudian juga surat Hud ayat 100, itulah sebagian berita negeri-negeri yang kami ceritakan kepada engkau. Di antaranya ada yang masih berdiri dan ada pula yang telah musnah. Ini semua adalah menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan ini keistimewaan Al-Quran, dan tidak ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menceritakan seperti ini. Nah, asyaran al-akhir. Ma'asyad al-Quran wa akhir kutubullahi nuzulan wa khatimuha wa syahidu alaiha. Qala ta'ala: nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Wa qala ta'ala: wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan 'alayhi. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا والله تعالى أعلم. Baik, termasuk daripada keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran kitab suci yang paling terakhir.
Al-Quran, kitab suci yang paling terakhir, penutup kitab-kitab suci, dan menjadi saksi atas kitab-kitab suci sebelumnya. Apa yang dimaksud menjadi saksi atas kitab-kitab suci sebelumnya? Maksudnya adalah apa yang benar ada dalam Al-Quran. Apabila ada kitab-kitab suci sebelumnya yang sesuai dengan Al-Quran, itulah yang benar. Berarti jika ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu keliru. Yang benar adalah dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan saksi. Al-Quran adalah sebagai saksi apa yang benar yang ada dalam Al-Quran. Kitab yang ada dalam kitab-kitab suci yang semisal dengan Al-Quran ataupun yang sama ada apa yang ada dalam Al-Quran, itu benar. Yang menyimpang dan tidak sama dan menyimpang dari Al-Quran, maka itu keliru, karena Al-Quran adalah saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Kemudian penulis membawakan surah Ali Imran ayat 3 sampai 4. Dan itulah dari keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab suci lainnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan ini selesai kita pasal yang kedua, yaitu al-iman bil kutub al-munazzarah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita bahas pasal yang ketiga, al-iman bir rusul, beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari +62814354 sekian. Saya mau tanya, apakah niat puasa Dzulhijjah bisa digabung dengan niat bayar puasa Ramadan saat hamil melahirkan untuk wanita? Apa harus berbeda hari? Tidak boleh digabung. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menggabung niat puasa Dzulhijjah dan niat qada Ramadan, sebelumnya saya ingin menekankan dulu bahwa berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan termasuk amal saleh adalah berpuasa, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah amal saleh, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bolehkah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Ada lafaz hadis begitu. Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Boleh 1 sampai 9. Apalagi tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa allati ba'daha." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelah. Sangat dianjurkan. Dan keliru yang mengatakan hadisnya lemah. Ya, keliru yang mengatakan hadisnya lemah. Nah, sekarang pertanyaannya, orang ini ingin berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi sekalian ingin mengqadha puasa bulan Ramadan.
Maka jawabannya boleh, tapi dengan catatan dia meniatkan puasa qadha Ramadan. Dia meniatkan puasa qadha Ramadan. Dan mudah-mudahan itu sudah termasuk dari pahala berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, plus 62 897 95 95 sekian. Bagaimana praktek ritual sunnah muqayyad takbir selepas sholat wajib di hari-hari tasyrik 9 sampai 13 Dzulhijjah? Apakah langsung atau diawali baca zikir habis sholat, istighfar, Allahumma antas salam, lalu 3 kalimat tasbih, tahmid, takbir? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga saya ingin tekankan dulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid wat-tasbih." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh di dalamnya. Maka perbanyaklah di dalamnya untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini adalah hari-hari zikir. Bahkan Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yadhhabani ila suq, pergi berdua ke pasar, fayukabbiran wa yukabbirun nasu ma'ahuma. Lalu mereka berdua bertakbir di pasar. Maka kemudian orang-orang pun baru ingat bahwa ini adalah hari-hari takbir. Maka akhirnya manusia pun pada bertakbir. Ya, pada bertakbir. Begitu juga para tabi'in. Mereka bertakbir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk saat sekarang ini termasuk sunnah mahjurah. Ajaran Rasul yang dijauhi oleh sebagian kaum muslimin. Lihat saja, tidak ada terdengar kan? Tidak ada terdengar. Harusnya tuh masjid-masjid sebarkan takbir, ya. Pagi-pagi, pada subuh misalkan, atau pada asar misalkan, takbir. Ya, ini termasuk daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan takbir yang mutlak, takbir yang sangat dianjurkan tetapi tidak ada batasannya. Mulai kapan banyak bertakbir? Dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah. Disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Di sana ada takbir yang dalil yang menunjukkan akan hal itu dari Al-Qur'an adalah Allah berfirman, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Surat Al-Baqarah ayat 203. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-ayyam al-ma'dudat ayyamut tasyrik." Hari-hari yang berbilang itu adalah hari-hari tasyrik, berarti 11, 12, 13. Itu juga hari-hari yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Dan itu adalah takbir yang mutlak, yang umum, yang bebas, kapan saja, di mana saja, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Di sana ada takbir yang muqayyad. Takbir yang muqayyad yang terbatas. Sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dari mulai pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ba'da subuh, maka memperbanyak takbir. Ada yang mengatakan dari mulai 8 malam, ketika 8 malam terbenam matahari, maka itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah, maka memperbanyak takbir. Yang jelas memperbanyak takbir di hari Arafah, di hari Nahar, di hari tasyrik. Hari Nahar itu tanggal 10, hari Arafah tanggal 9, di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Memperbanyak takbir. Nah, lalu tata caranya bagaimana? Tata caranya belum ada tata cara yang khusus untuk takbir muqayyad yang terbatas tadi. Yang jelas setelah sholat berzikir dulu, berzikir sholat, lalu setelah itu dia bertakbir, atau dia bertakbir dulu kemudian berzikir sholat. Tidak ada
tata cara khusus yang menunjukkan akan hal tersebut. Wallahu a'lam. Boleh saja salam, kemudian baca istighfar, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian setelah itu bertakbir. Lalu setelah itu nanti setelah selesai misalkan beberapa kali takbir, baru setelah itu bertasbih, tahmid, kemudian takbir. Yaitu 33, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu syai'un qadir, kemudian ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Seperti itu tata caranya. Tapi belum ada dalil khusus yang apakah setelah salam, sebelum zikir salat, tidak ada dalil khusus. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari @m.rayyan akhda. Di kampung saya banyak masjid yang berada di pinggir jalan dan tidak jarang ada kuburan di sekitarnya. Ada yang di samping, bahkan ada yang di area kiblat masjid dengan jarak 5 meter. Ada yang berpagar dan ada yang tidak. Kalaupun ada masjid yang bebas dari kuburan jaraknya 20 km dan itu terlalu jauh bagi saya kalaupun ingin sholat 5 waktu di sana. Jawabannya pada ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh salat di dalam masjid yang ada kuburannya. Baik itu kuburan yang dibangun di atasnya masjid atau masjid yang dimasukkan ke dalamnya kuburan, dua-duanya tidak diperbolehkan. Baik itu kuburannya di dalam ruangan masjid atau di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, di halaman masjid, tetapi masih di dalam pagar masjid, itu juga tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid itu, untuk sholat di masjid tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan. Bahkan saya lebih condong kepada pendapat ulama bahwa sholat di dalam masjid-masjid tersebut adalah batilah, ya, adalah batilah. Ya, tidak sah, harus diulang sholatnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak, sholatnya tetap sah, cuma dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan, yaitu sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Karena kaidah mengatakan an-nahyu yadullu 'ala at-tahrim wa at-tahrim yadullu 'ala al-fasad. Larangan menunjukkan kepada keharaman, keharaman jika dikerjakan menunjukkan kepada kerusakan, kebatilan. Diharamkan atau dilarang untuk sholat yang ada di dalam kuburan, maka ini menunjukkan kepada keharaman. Keharaman jika dikerjakan menunjukkan kepada kebatilan. Tidak sah sholatnya di situ dan harus diulang. Ini pendapat sebagian dan saya lebih condong kepada itu pendapat tersebut. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa sholat di masjid yang ada kuburannya. Taib. Kemudian para ikhwan, bagaimana agar sholatnya tetap sah? Maka jawabannya adalah antara tanah kuburan dengan tanah masjid dipagari. Jadi ada 2 pagar. Ini yang paling selamat. Saya beri contoh ini, Masjid Imam Syafi'i, di samping sana ada kuburan sana. Maka harus dipagari. Dan juga Masjid Imam Syafi'i harus dipagari. Jadi 2, pagar untuk kuburan dan pagar untuk masjid. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Masjid Nabawi sekarang seperti itu, maka jawabannya dahulu tidak seperti itu. Dahulu tidak seperti itu. Di zaman Nabi tidak ada kuburan di dalam masjid. Di zaman Abu Bakar tidak ada kuburan dalam masjid. Di zaman Umar radhiyallahu anhu tidak ada kuburan dalam masjid. Ya. Di zaman Utsman tidak ada kuburan dalam masjid. Di zaman Ali bin Abi Thalib tidak ada kuburan di dalam masjid. Di zaman seluruh sahabat Nabi tidak ada kuburan dalam masjid. Lalu kuburan Nabi kapan masuknya ke dalam masjid? Masuknya kuburan Nabi di zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah. Yang gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Tahun 88 Hijriah. Jadi sekitar 70-an tahun setelah Nabi meninggal, baru kuburan Nabi dimasukkan ke dalam masjid.
maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan saat itu seluruh sahabat Nabi sudah meninggal. Artinya apa? Kalau seandainya ada seorang saja yang sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu, niscaya dilarang untuk memasukkan kuburan Nabi ke dalam perluasan masjid. Saya beri contoh ya. Kiblat di Masjid Nabawi itu menghadap mana? Saya bilang selatan, utara, barat, timur. Searching, searching. Kiblat Masjid Nabawi menghadap kemana? Searching, Mas Syarif. Saya tahu, saya ingin. Nah, selatan. Selatan. Anggap ini selatan. Berarti di sana apa? Utara. Di sana apa? Hah? Barat. Sana apa? Timur. Oke. Di sana adalah kuburan Baqi Al-Gharqad. Baik. Di sini adalah selatan. Di sana adalah utara. Seluruh yang saya sebutkan dari mulai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terutama Umar. Karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada perluasan. Abu Bakar As-Siddiq beliau sibuk memerangi orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada perluasan, tidak ada peperangan untuk penaklukan daerah, nggak ada. Yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, penaklukan sampai ke Spanyol, Cordoba. Kemudian juga di zaman Utsman bin Affan. Maka terjadilah perluasan. Sepertinya saya punya gambarnya, biar antum tidak bingung. Kita di zaman canggih. Terjadilah perluasan di zaman para sahabat Nabi. Yaitu di zaman Utsman bin Affan, ya, perhatikan. Yang hijau adalah Masjid Nabawi. Yang hijau adalah Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang hijau muda adalah di zaman Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ini kan. Ini kiblatnya ke sini. Ini selatan. Ya. Yang hijau adalah apa? Masjid Nabawi awal. 35 kali 30 meter. 35 kali 30 meter. Kemudian yang hijau muda, ini zaman Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan perluasan tahun ke-7 Hijriah, sebelum beliau meninggal. Tahun ke-7 Hijriah. Perluasannya lihat, tidak ke ini selatan, ini utara, ini timur, ini barat. Semuanya tidak ada perluasan di utara. Ya, di timur, tidak ada perluasan di timur. Semuanya selatan, utara, dan barat saja perluasannya. Coba antum lihat. Ini yang coklat ya. Yang coklat itu perluasan di zaman Umar bin Khattab tahun ke-17 Hijriah. Ini. Kemudian yang merah muda ya. Saya agak buta warna kali. Yang jelas di bawahnya itu perluasan Utsman bin Affan tahun ke-29 Hijriah. Lihat, tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW meninggal di sini. Abu Bakar meninggal di sini. Umar radhiyallahu anhu dikubur di sini. Tidak ada perluasan ke timur. Nggak ada perluasan ke timur. Semua perluasan imma di selatan, di barat, atau di utara. Karena di sini ada kuburan. Lalu lihat yang biru. Yang biru adalah perluasan Al-Walid bin Abdul Malik. Ini yang saya katakan tadi. Tahun berapa? 88 Hijriah sampai 91. Perluasannya tahun 8, yang biru. Baru dimasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi bohong kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kuburan Nabi dari mulai dahulu. Iya, dari mulai dahulu sebelum ente lahir, iya. Ya, tapi di zaman para sahabat tidak pernah ada kuburan masuk masjid. Tidak pernah ada persatuan antara kuburan dan masjid dalam Islam selamanya sampai hari kiamat. Dengar itu baik-baik. Maka hati-hati.
yang menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun-bangun kuburan bermewah-mewah, bahkan kadang-kadang AC-nya lebih dingin daripada masjid. Bagaimana nanti menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kita ini sering sekali dituduh antek-antek Yahudi, padahal kita melarang untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum Yahudi, menggabungkan antara masjid dan kuburan. Tidak ada dalam Islam. Antara masjid dan kuburan tidak tergabung di dalam agama Islam sama sekali. Di zaman Nabi tidak, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, di zaman kekhalifahan setelahnya tidak ada. Adanya tahun ke-88 Hijriah. Itu seluruh sahabat di kota Madinah saat itu sudah meninggal. Tidak ada yang hidup walau satu pun. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Masjid Nabawi awalnya, kemudian yang hijau muda tahun ke-7 Hijriah, kemudian yang coklat agak kuning-kuningan ini adalah tahun ke-17 Hijriah. Semuanya ke selatan, ke barat, dan ke utara. Tidak ada ke timur, karena di timur ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kuburan Abu Bakar. Kemudian di zaman Utsman bin Affan tahun ke-29 Hijriah. Ada kuburan juga di selatan luasannya, kemudian di barat, kemudian di mana? Di utara. Tidak ada ke timur, tidak ada. Karena di situ ada 3 kuburan. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Bahkan kalau antum lihat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih. Perhatikan. Ini adalah kuburan Nabi Muhammad SAW yang tadi di timur. Ini kuburan Nabi pertama, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Kemudian ditutupi seperti ini. Kemudian setelah itu ditutupi begini. Kenapa ini begini? Ada moncongnya di depan. Kiblatnya di sini ya, selatan. Karena agar tidak langsung menghadap. Agar tidak langsung menghadap. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur." Jangan sholat menghadap kuburan. Ya, tidak langsung menghadap. Karena bagaimanapun, dari mulai dahulu, antum kalau baca sejarahnya, dari mulai dahulu orang-orang tuh suka sholatnya di samping sini, padahal masjidnya di sini. Masjidnya tuh di samping barat, ke barat gitu. Ya. Tapi orang suka di sini, maka akhirnya pemerintah dan para ulama membuat yang seperti ini, membuat seperti ini, agar tidak ada lagi yang duduk-duduk sini. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semua tertutup, tidak ada satu jendela pun. Jadi bohong kalau seandainya ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kecuali kalau seandainya melalui ilmu hakikat yang sudah karam, nah itu lain hal tuh. Terserah aja sih pakai sahabat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertanyaan. Jadi kalau begitu bagaimana aja solusinya? Solusinya adalah masjid-masjid yang ada dinasihati agar tidak memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun kuburan di atasnya masjid. Jangan, para ikhwan. Dan ingat para ikhwan, salah satu ada buku judulnya Wasiat-wasiat Rasulullah SAW 100 hari sebelum beliau meninggal. Ini buku sering saya jadikan kajian. Kenapa? Karena itu berarti hal-hal yang sangat penting disebutkan oleh Rasulullah SAW sebelum meninggal. Salah satu wasiatnya adalah tidak membangun kuburan, tidak membangun masjid di atas kuburan. 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Hadis Anas bin Malik, hadis Ummu Salamah, hadis Ali bin Abi Thalib. 5 hari. Ada yang mengatakan 3 hari.
dalam hadis-hadis tertentu. Nah, hadis-hadisnya sahih semua, riwayat Bukhari Muslim. Bukan dongeng Wahabi, bukan. Ya, hadis-hadis sahih semua. Dan tujuannya apa para ikhwan? Tujuannya adalah agar murni ibadah, agar tidak beribadah kepada selain Allah, agar tidak ada perkataan kalau lagi berziarah kubur, qasadnakum, ji'nakum, talabnakum, tughithuna, tu'inuna. Kami datang kepada kalian, wahai penghuni kubur. Kami bermaksud kepada kalian, tolonglah kami, berikan pertolongan yang sempit dalam keadaan sempit kepada kami. Agar tidak ada itu tujuannya. Dan itu sudah dipahami oleh para sahabat Nabi. Di antaranya orang dalam Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Agar tidak terjadi berdoa kepada selain Allah, dan sudah terjadi karena tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan karena ada sebagian kadang-kadang misalkan nih, masjid ini saya yang berwakaf misalkan. Kemudian saya berwasiat, nanti kalau seandainya saya mati kuburkan di samping masjid ya. Maka jangan pada ikhwan. Jangan disatukan kuburan dengan masjid. Tidak ada dalam syariat Islam, nggak ada. Tidak ada di dalam syariat Islam penyatuan kuburan dengan masjid. Saya ulangi, tidak ada dalam syariat Islam penyatuan kuburan dengan masjid. Nggak ada. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jadi solusinya ya apa tadi? Masjid yang ada 20 kilo. Biar bangun masjid. Atau masjid-masjid yang ada kuburannya diberi pagar. Saya pernah diundang, kemudian saya sudah terima undangannya, kemudian ada yang beritahu, Ustaz, jangan di situ Ustaz, ada kuburannya. Benar, mana fotonya? Iya, ternyata ada pagar, kemudian ada masjid, bangunan masjid. Nah, di halaman itu saya bilang saya enggak ke situ. Masjid yang ada kuburan. Jangan, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang wanita takut untuk menikah karena problem keluarga? Apakah ini bagian dari waswas syaitan? Iya, ini waswas syaitan. Maka jawabannya adalah menikahlah jika memang sudah mampu bagi laki-laki. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sanggup untuk menikah, menikahlah. Ba'ah di sini adalah biaya pernikahan. Ada yang mengatakan begitu. Ba'ah di sini adalah bersetubuh. Ada yang mengatakan seperti itu dari para ulama rahimahullah. Menikah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang banyak syahwat tersebar. Jangankan antara syahwat laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki. Subhanallah, melambai-lambai sih. La haula wala quwwata illa billah. Waktu habis ternyata. Mohon maaf kalau tidak bisa. Terakhirlah, bagaimana hukumnya jika suami istri berciuman bermesraan tidak sampai berjima saat masa iddah talak 1? Apakah itu termasuk kategori rujuk apa tidak? Jawabannya tasarah suami. Karena kalau seandainya masih masa iddah dan itu talak 1 atau talak 2 tapi masa iddah, artinya itu adalah talak rujuk, maka berarti terserah suami. Istri harus menerima itu. Paham nggak? Harus menerima itu, paham nggak? Misalkan nih, ada si fulan laki-laki, suami istrinya fulana, kemudian ditalak oleh si fulan. Kamu saya talak 1, masa iddah selama 3 kali haid. Kemudian selama masa iddah itu sang suami mengatakan saya rujuk kamu. Maka itu hak suami. Itu hak suami. Sang istri tidak boleh menolak. Kalau ingin menolak maka dia ajukan gugatan cerai. Kalau seandainya pantas untuk digugat cerai. Paham ini Pak Ikhwan? Itu hak suami untuk merujuknya.
Wallahu a'lam. Karena kenapa? Karena jika dia masih dalam masa iddah dan talak 1 rujuk atau talak 2 rujuk, maka itu berarti masih dalam kuasa suami sang istri tersebut. Masih dalam kuasa suami. Makanya sang istri tidak boleh dia berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, membuka lapangan untuk bisa diterima atau bisa menerima lamaran laki-laki yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.